Selamat pagi, sahabat Planter Milenial. Kembali lagi dengan kami di channel Planter Milenial. Kali ini kita akan membagi tips memilih kebun kelapa sawit yang akan kita beli. Kebetulan kebun kelapa sawit yang ada di belakang saya ini adalah kebun kelapa sawit yang akan dijual oleh pemiliknya. Sebelum kami membeli kebun kelapa sawit ini, ada 6 poin yang akan kami perhatikan sehingga ketika kita membeli, kita tidak merasa dirugikan. Jangan lupa channel kami di subscribe, like, dan komen. Poin yang pertama yang akan kami perhatikan ketika kami akan membeli kebun kelapa sawit, yaitu sertifikat tanah atau surat menyuratnya. Bagaimana dengan sertifikat tanahnya? Apakah sertifikat tanah kebun kelapa sawit ini ada atau tidak? Jadi apabila sertifikat tanah itu ada, pasti harga tanah yang dibeli bakalan lebih tinggi dibanding sertifikat yang tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sertifikat tanah ini jelas ada, jadi tidak ada tumpang tindih kepemilikan lahan dan tidak akan ada yang namanya sengketa kepemilikan lahan. Gitu. Yang kedua yang akan kita cek ketika kita akan membeli kebun kelapa sawit, yaitu jenis bibitnya. Jenis bibitnya seperti apa? Apakah bibit kelapa sawit yang kita beli ini terkontaminasi dengan varietas Dura atau tidak? Jadi kita akan mengecek kontaminasi duranya, berapa persen kontaminasi Dura yang ada. Jadi kita tahu ketika kita melihat, oh ternyata kontaminasi Duranya tidak ada, jadi sumber bibitnya bisa dipercaya. Poin yang ketiga yang akan kita lihat yaitu historis pemupukannya seperti apa. Jadi kita bisa menanyakan ke pemilik bagaimana dengan proses pemupukannya. Apakah pemupukannya dikerjakan secara langsung, kontinu, mengikuti rekomendasi. Biasanya kalau untuk petani ya rekomendasi mereka melihat langsung dari Google atau dari yang lain. Jadi kita lihat cara pengecekan selanjutnya, yaitu kita melihat defisiensi unsur hara yang ada pada tanaman. Apakah tanamannya ini kuning atau bagaimana? Jadi kita melihat untuk defisiensinya seperti apa. Kekurangan unsur hara apa saja yang ada pada tanaman yang akan kita beli. Poin yang keempat yang akan kita cek yaitu kondisi tanahnya seperti apa. Kondisi tanahnya seperti apakah? Apakah tanahnya mineral, atau tanahnya pasiran, atau tanahnya latrikan. Habis itu kita juga bisa melihat topografinya seperti apa. Topografi tanahnya apakah dia topografi berbukit atau topografinya datar. Itu juga menentukan harganya, karena yang pasti semua poin yang kita cek adalah menentukan bagaimana proses perawatan selanjutnya. Poin yang kelima yang tidak kalah penting yaitu umur tanaman kelapa sawit yang akan kita beli. Jadi apabila petaninya lupa berapa umur tanaman kelapa sawitnya, kita bisa melihat dengan melihat berapa banyak jumlah spiral yang ada, di mana satu spiral kelapa sawit terdapat 8 pelepah. Jadi kita tinggal hitung aja berapa spiral tanaman itu dikali 8, maka kita akan dapat berapa banyak pelepah yang tersedia. Habis itu kita bakalan bagi 2. Asumsinya 2 pelepah per bulan adalah pertumbuhan kelapa sawit, sehingga kita mengetahui umur tanaman kelapa sawit per bulan. Kalau kita ingin mengetahui lagi per tahunnya, kita tinggal bagi 12. Poin ke-6 yang bakalan kita cek yaitu vegetasi tanamannya. Apakah vegetasinya terawat atau tidak? Apakah gawangannya dibabat atau tidak? Kita bisa melihat dengan kasat mata kita. Seperti yang kita lihat contohnya ini ada lalangnya, jadi agak sedikit kurang terawat. Nah, mungkin itu ya 6 poin yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membeli lahan kelapa sawit. Tujuannya apa? Biar kita bisa menentukan, kita bisa menego harga, berapa sih kisaran harga kebun kelapa sawit yang akan kita beli. Dan selanjutnya kita bisa memutuskan langkah apa yang akan kita lakukan ketika kita membeli. Jadi ketika kita membeli lahan kelapa sawit yang seperti ini,
apa yang harus kita keluarkan, biaya apa lagi yang harus kita keluarkan. Contoh, lahan ini kita bakalan mengeluarkan biaya perawatannya, perawatan gawangannya. Selanjutnya biaya pemupukannya, kita bakalan mengeluarkan biaya pemupukannya. Akses jalannya juga kita perhatikan, akses panennya seperti apa dan yang lain-lain. Mungkin itu saja tips-tips kilas yang kita berikan ketika kita ingin membeli kebun kelapa sawit. Semoga tips-tips yang kita berikan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Semangat pagi!